si anak dara. Di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan bimbingan teknis soft skill bagi Civitas Akademika, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, 1 Desember 2020 di Pekanbaru. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti bimbingan teknis soft skill bagi Civitas Akademika, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Ketua Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Amirah Ginianti, MPD Kon. Yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Rizwani MED. Yang kami hormati, narasumber kita juga pada hari ini, Kakanda Hanani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis dengan tema Menjadi Mahasiswa Sebuah Tantangan atau Peluang, bertempat di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Senin, 1 Desember 2020, dimulai. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga acara mendapat berkat. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami jemput Saudara Ahmad Faisal. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau
أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi yang membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan, sudilah tuan tampilkan diri, bersama madah kata sambutan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSUS Riau, sekaligus membuka acara bimbingan teknis kita pada siang hari ini kepada Ibunda Dr. Amirah Dimianti, MPD Kons, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini adalah siang yang sangat bagus ya, karena cerah sekali, kemudian juga ini adalah kegiatan yang luar biasa yang kita siapkan untuk mahasiswa, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Dan untuk itu kita sangat berterima kasih yang terhormat Ibu Dr. Rizwani MED, MED yang juga adalah dosen di Prodi BKPI, kemudian ananda kita, kakak ya bagi kakak senior bagi mahasiswa BKPI yang angkatan pertama ini, yang merupakan putri juga sekaligus mahasiswa di UINSUS Riau, Hanani. Luar biasa prestasi-prestasi yang nanti akan diceritakan, mudah-mudahan ini menjadi stimulus untuk memotivasi mahasiswa di Prodi BKPI bisa mengikuti jejak langkah dari kakak seniornya, walaupun berbeda fakultas ya, dari fakultas dakwah. Tema dari kegiatan kita sesungguhnya adalah BIMTEK, Bimbingan Teknis. Ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan sejak bulan November awal ya. BIMTEK yang berkelanjutan mulai dari bagaimana menggunakan media online, kemudian komunikasi yang bagus, kemudian kemarin juga pelatihan MC, menulis makalah. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana mahasiswa itu tantangan dan peluangnya ke depan sehingga menjadi mahasiswa yang hebat ya. Nah, sengaja kita meminta kepada Ibu Dr. Rizwani MED yang beliau adalah ibundanya Hanani yang berhasil menggembleng ya. Hanani bisa sampai ke luar negeri, sampai keliling Eropa. Mudah-mudahan ini sekali lagi memotivasi anak-anak kami di Prodi BKPI mengikuti jejak langkah Hanani. Dan terima kasih juga kepada admin BKPI, Ibu Fitri yang sudah menyiapkan acara ini. Kami minta kepada anak-anak
kami di Prodi BKPI. Sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan serius ya. Silakan nanti bertanya, gali sedalam-dalamnya pengalaman dari Hanani dan bagaimana Bu Riswani ya menggembleng anak beliau, kemudian bagaimana motivasi berprestasi untuk bisa ke depan menang dalam persaingan, itu semua silakan bertanya, jangan sungkan, jangan ragu, manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara BIMTEK dengan tema mahasiswa peluang dan tantangan kita buka secara resmi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya, pembacaan visi misi profil lulusan dan moto Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang disampaikan oleh Saudari Dania Helena. Kepada Saudari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di seminar ini akan membacakan Prodi BKPI FTK UIN Suska Riau, visi, misi, program kelulusan, dan moto. Yang pertama adalah visi. Terwujudnya program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, yaitu disebut dengan BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sebagai pusat pendidikan profesional bidang bimbingan dan konseling berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2025. Yang kedua adalah misi Prodi BKPI, yaitu pertama, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bermutu berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang profesional dalam memberikan pelayanan BK berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya atau SDM program studi BKPI, FTK UIN Suska Riau atau tenaga pendidikan dan kependidikan di lingkungan sistem pelayanan atau pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan bermutu. Contohnya, laboratorium, perpustakaan, bahan ajar, media pendukung pembelajaran. Yang keempat adalah memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mengakses informasi dan pelayanan kegiatan akademik, serta melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama kelembagaan secara lokal, nasional, regional, dan internasional dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling, dan bidang ilmu sejenis. Yang keenam adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau P2M, Sivitas Akademika Program Studi BKPI, FTK UIN Suska Riau pada tingkat fakultas, universitas nasional dan internasional. Yang ketujuh adalah melakukan publikasi karya ilmiah dosen melalui jurnal, bahan ajar, buku teks, dan forum ilmiah. Dan selanjutnya adalah program kelulusan setelah kita lulus di BKPI. Yang pertama yaitu kita bisa menjadi guru BK, yang kedua asisten konsultan BK, yang ketiga asisten penelitian dalam BK, yang terakhir adalah asisten wirausahaan bidang BK. Yang terakhir adalah moto. Moto BKPI UIN Suska Riau adalah prima, yaitu profesional, religius, intelektual, mandiri, dan aktif.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi materi dari narasumber yang luar biasa. Kepada Ibu Dr. Rizwani, MED, dan Kakak Hanani. Sebelum penyampaian materi, izinkan moderator kita, Hafizah Zulfira, untuk membacakan biodata dari narasumber kita. Kepada saudari, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rizwani ME selaku dosen senior BKPI FTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibunda dari Hanani, mahasiswa manajemen dakwah UIN Suska Riau. Prestasi penerima beasiswa mentorship dari WEWAU tahun 2019 sampai 2020. Mahasiswa berprestasi Prodi Manajemen Dakwah. Juara 1, baca puisi tingkat mahasiswa se-Pekanbaru, Bulan Bahasa FKIP Universitas Riau 2018. Pemenang Treat 5 negara Eropa, Lomba Puisi Nasional Event Hunter Indonesia. Juara 2, puisi tingkat mahasiswa se-nasional, Bulan Bahasa FKIP Universitas Islam Riau. Duta Adat Pekanbaru, puisi terpilih antologi, buku 999, puisi Himpunan Penyair Riau. Pengalaman organisasi 2019-2021. Fasilitator Forum Anak Indonesia, Sekretaris Fasilitator Forum Anak Pekanbaru. Pengalaman kerja 2019. Guru Rasmaid Alfityah. Pengalaman serta climate change, Witek Pojok Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peserta Social Expedition oleh You Can Aid di Pulau Labengki, Sulawesi Tenggara. Peserta Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Adat di Bogor. Dan terakhir, peserta Jambore Nasional Generasi Hijau di Kabupaten Siak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Dr. Rizwani MED dan dilanjutkan kepada Kakak Hanani untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Bu Amira, ini slide apa? PPT saya siapa yang buka? Halo? Halo? Bu Amira? Halo, panitia, slide saya siapa yang buka? Saya atau gimana nih? Halo? 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 Iya, Ibu. Slide saya siapa yang ini? Tadi saya sudah kirim sama Bu Amira tadi. Oke, saya tampilkan Kak, Bu Riz. Oke, tampilkan aja dulu, nanti baru saya buka. Oke. Sudah keluar? Belum. Belum keluar. Nah, oke, sudah. Sudah? Udah. Tapi nanti belum ini ya, belum penuh, baru apanya aja, judulnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita dapat menghadiri, menurut saya, acara yang sangat bagus dan sangat berkesan sekali, karena tujuannya adalah untuk memotivasi mahasiswa Ananda semua supaya bisa berprestasi ke depannya. Nah, dan ini sepertinya acaranya sudah berkelanjutan, dan kebetulan untuk yang sesi ini diminta kepada saya dan Hanani untuk mengisinya. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Bu Dr. Amirah Diniati, juga kepada administrator Bu Fitri ya, yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan acara ini. Nah, kemudian yang berbahagia nih dosen-dosen dari BK, ada Bu Suhertina yang yang sudah dari tadi muncul, ada Bu Raja. Nah, seterusnya juga kepada Ananda semua, yang mungkin juga ada dari jurusan dari non BKPI. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kehadirat Allah kepada junjungan besar, kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat akan memberi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Bu Kaprodi dan kemudian ibu-ibu dosen dari BKPI dan Ananda semua yang saya hormati, kepada saya diberikan taufik untuk mengisi pada sore ini. Maka saya akan coba membawakan topik dengan judul Achievement Motivation. Kenapa ini saya bawakan? Karena untuk mengiringi apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang kedua kita, yaitu Ananda Hanani, karena kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, prestasi kita ketika mahasiswa itu tidak akan terlepas daripada achievement motivation atau motivasi berprestasi. Oke, bisa Bu Mira bukakan slide yang kedua. Bu Amira? Halo? Bu Amira? Bu Amira? Halo? Halo? Bu Amira? Halo? Sudah. Flyer Enggak kelihatan. Udah. Enggak kelihatan yang slide yang keduanya. Oh iya. Masih ke slide 1. Sudah nih. Kok di sini bagi saya nggak kelihatan, Bu Amira. Berarti saya pakai slide saya aja ya, Bu Amira mengiringi saya ya. Oh gitu. Ya, supaya ini jangan terbuang waktu. Oh gitu, gimana bagusnya? Ini jalan nggak? Nggak, coba tanya sama peserta. Kalau di sini nggak jalan sama saya nih. Bagaimana Aulia? Ini udah jalan nggak slide-nya? Nggak jalan, Bu. Nggak jalan ya? Iya. Nggak, Ibu. Atau gimana bagusnya Bu Riz langsung yang men-share? Kalau saya yang men-share, berarti saya hostnya gitu. Oh, Enggak, iya. sekarang apa masalahnya nggak bisa jalan sama Bu? Dicoba ulang lagi nih ya. Ya. Ini udah keluar belum? Masih slide 1 juga, slide 2 belum. Nih, sudah? Klik, Bu Amira, klik enable editingnya coba dulu, Bu. Stop. Nani, Ibu udah jadikan Nani host, bisa Nani yang share? Boleh. Boleh. Nah, coba Nani share yang punya. Sebentar. Oke? Sebentar ya. Lanjut aja dulu, Bu, penyampaiannya, biar seiringan dengan slide-nya. Kalau begitu berarti saya harus lihat ini dulu ya. Harus buka PPT saya nih. Nah, kalau saya oke-oke aja. Oke, gini, slide saya yang kedua itu kan tentang pemateri. Saya sengaja tampilkan di sini. Di sana kan ada prestasi saya. Saya berharap nanti mahasiswa bisa bertanya ke saya
persoalan beasiswa itu. Bagaimana ceritanya saya bisa dapat beasiswa Chevron itu. Nanti tapi ditanyanya pada sesi pertanyaan. Jadi sekarang saya lihat, nanti bisa lihat slide saya. Di sana saya hanya memasukkan prestasi saya, pertama mendapat beasiswa dari Chevron, nah kemudian mendapat beasiswa postgraduate study dari International Islamic University Malaysia. Saya berharap nanti di antara mahasiswa ada yang bertanya tentang itu. Oke, saya lanjutkan pada slide yang ketiga. Saya tidak banyak menyampaikan materi pada sore ini, karena yang akan banyak menyampaikan secara teknis itu adalah Ananda Hanani. Jadi sekali lagi saya hanya mengantarkan sekali lagi prestasi dan keberhasilan itu tidak akan dapat dicapai kalau seandainya motivasinya yang tidak ada. Nah, makanya saya bicara tentang achievement motivation. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih motivasi itu? Nah, kita sering menyebut motivasi, tapi kadang-kadang ketika kita tanyakan, apa sih motivasi itu? Nah, banyak yang bingung. Nah, untuk itu sore ini akan menguraikan sedikit. Motivasi sesungguhnya merupakan proses psikologis ya. Di dalam bahasa psikologinya bisa disebutkan inner state, yang sangat fundamental sifatnya karena amat mempengaruhi kemauan individu, sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan mempertahankannya sampai tujuan itu tercapai. Nah, jadi motivasi itu ada di dalam diri kita. Dialah yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, dan dalam arti kata nanti sesuatu itu bisa perilaku dan segala macamnya, dan kita akan bertahan dengan perilaku tersebut sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, itu di antara apa yang dimaksud dengan motivasi. Nah, kemudian yang kedua, motivasi adalah satu dorongan dari dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, ini Ibu kutip dari pendapat Sarosa ya, 2005. Nah, kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik apa yang menjadi motivasinya dan memelihara motivasi tersebut dalam setiap tindakannya. Nah, jadi di sana itu ada dua. Dia tahu motivasinya apa, kemudian dia peliharanya motivasi tersebut. Nah, dalam setiap perilakunya itu, karena dia akan mencapai tujuan. Oke, gimana Hanani, udah keluar? Udah di-share screen-nya. Teman-teman di sini kelihatan nggak slide-nya? Udah Bu, udah. Udah kan? Sudah. Oke, berarti Bu balik ke ini ya, ke Zoom ya. Oke, Iya, nah, Bu. oke. Nah, setelah kita tahu tadi motivasi itu apa, nah sekarang kita harus lihat. Nah, di dalam kehidupan ini, sebenarnya siapapun dia, setiap individu itu dia mempunyai dua pola pikiran, dua pola pikir dalam menghadapi kehidupan yang dilaluinya. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Keller S. Dweck yang menjelaskan bahwa manusia itu menjalankan kehidupannya dengan salah satu pola pikir. Ya, maksudnya begini, kita punya dua pola pikir, tetapi biasanya dalam kehidupan kita tuh hanya menggunakan satu, yaitu pola pikir mati atau pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir mati adalah ketika individu merasa bahwa kehidupan sudah merupakan sebuah takdir. Nah, ini sebenarnya balik kepada pemahaman keagamaan. Kemudian, aku tidak bisa, aku tidak berbakat, aku tidak percaya diri, aku hanya bisa begini, dan aku tidak bisa seperti orang lain. Nah, ini pola pikir mati namanya menurut Keller. Nah, ini biasa dipraktekkan orang dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada yang kedua namanya pola pikir bertumbuh. Adalah ketika individu merasa apapun di dunia ini bisa, asal tahu caranya. Sehingga ia bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mencapai apa yang ia inginkan. Nah, jadi ketika dia melihat orang lain berhasil, oh aku juga bisa dong, aku juga sama, karena aku juga sama-sama kuliah, aku juga sama-sama seumur, aku juga sama-sama jenis kelaminnya. Nah, ini pola pikir yang kedua. Next.
Oke. Nah, setelah tadi kita tahu motivasi, kemudian kita tahu ada 2 pola pikir orang dalam menghadapi kehidupan. Nah, sekarang kita lihat dulu, karena kita tadi bicara tentang motivasi. Nah, ada namanya motivasi berprestasi. Nah, seperti apa sih ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi itu? Nah, yang pertama, individu yang memiliki motivasi berprestasi atau achievement motivation, pertama adalah self-confident. Berarti orang tersebut memiliki rasa percaya akan kemampuan dirinya. Jadi dia confident, percaya dia, aku bisa. Nah, itu salah satu cirinya. Jadi kalau Ananda semua memiliki ini, berarti Ananda sudah memiliki motivasi berprestasi, tinggal pengembangan selanjutnya. Yang kedua apa? Yang kedua namanya originality, yaitu mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Jadi maksudnya dia tidak copy paste, tapi dia boleh ATM istilahnya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi ketika si A ini bisa begini, amati dia, tiru dia, tapi modifikasi, kalau bisa jangan sama dengan dia gitu. Nah, jadi ini kalau sudah bisa kita melakukan seperti itu sebenarnya sudah sebuah originality. Jadi orang yang berhasil itu dia selalu menghasilkan originality, dia tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang lain bulat-bulat 100%. Nah, yang ketiga namanya people oriented. Nah, jadi dia memikirkan orang lain, dia tidak ego, dia tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Jadi kalau umpama di dalam tim ada yang salah, dia tidak melemparkan ke orang lain. Nah, yang keempat, task result oriented. Berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas ya. Nah, jadi kalau diberikan ke dia tugas, dia selesaikan. Kemudian tidak punya semangat tinggi, dalam arti kata dia tidak menunda-nunda, tidak postpone. Udahlah besok, udahlah ini. Nah, jadi apapun hasilnya dia terima. Istilahnya kalah menang itu biasa. Yang penting aku ikut dulu begitu. Jadi tidak selalu aku harus menang, enggak. Nah, kemudian future oriented. Nah, ini yang paling penting, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Karena orang yang berhasil itu, orang sudah berpikir A, dia sudah bisa berpikir sampai Z gitu. Nah, itu namanya future oriented. Jadi orang yang berhasil itu harus punya future oriented. Nah, kemudian yang keenam, risk taker. Menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Nah, jadi kalau ada dikasih tugas, aduh Bu, berat kali Bu, dikerjakan belum, sudah dibilang berat. Nah, itu tidak ciri-ciri orang bermotivasi berprestasi. Orang yang memiliki motivasi berprestasi itu, ya pokoknya kalau nggak ada tantangan, dia nggak semangat gitu. Oke, next. Silakan Hanani, next. Sekarang kita sudah punya motivasi, kita sudah tahu tadi ciri-cirinya ada 6. Nah, di dalam kehidupan, nah itu akan sering terjadi motivasi itu akan naik turun. Jadi ada kalanya dia naik, menggebu-gebu kayak sekarang nih. Mungkin Ananda ikut semua kegiatan ini, sudah tuh dengar Chano bicara gini, itu semangat-semangat. Nanti ada rasanya, umpama udah, nilai aku udah gini-gini, udahlah malas aku. Nah itu namanya turun. Apakah itu lumrah? Ya itu lumrah, tidak masalah. Karena itu namanya kehidupan ya, tetapi harus ada di garis bawahi. Motivasi yang dimiliki individu seringkali akan mengalami pasang surut. Pada suatu saat motivasi itu tinggi dan sebaliknya suatu saat bisa menurun. Nah, kita harus tahu sebabnya apa. Sehingga ketika kita sudah tahu sebabnya, maka kita akan mencarikan jalan keluar, ataupun tidak kita menghindari, ataupun tidak menghindari kita meminimalisasi, dikurangi begitu. Jadi kita untuk seandainya kita nggak bisa mengelakkan 100%, nah minimal kita menguranginya. Nah, yang pertama lingkungannya yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Jadi umpama ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, lihat teman kita berprestasi, kita semangat. Tetapi nanti ketika kita sudah berada di lingkungan yang lain, apa tuh nggak guna sekolah tinggi-tinggi, bla 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 bla. Nah itu kan sudah lingkungan lain. Nah itu lingkungan yang tidak kondusif. Nah
sehingga akibatnya tidak nyaman. Kemudian merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Nah, jadi kalau sudah ada ancaman pasti orang takut. Ketika sudah takut maka motivasinya akan turun. Kemudian beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Nah, jadi umpama kuliah sekarang banyak tugas, wah menurut ini kadang-kadang bisa bias juga. Banyak tugas itu sudah, wah ini lebih kapasitas, belum tentu juga gitu. Nah ini nanti baru tahu tidak kapasitasnya ketika kita sudah tahu ukuran untuk harus dikerjakan itu berapa. Nah, bisa juga kapasitas ini akan menyebabkan motivasi kita turun gitu. Nah tentu salah satu caranya ya kita mungkin jangan mengerjakannya satu malam. Ini dikasih tugas sama dosen buat makalah, sudah sebulan belum siap-siap. Nyatanya besok baru mau kumpul, malam ini dikerjakan. Kerjanya satu malam. Nilainya mau A. Nah, itu kan bisa membuat motivasi kita menurun. Nah, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Nah, jadi kalau rutin-rutin aja juga tidak menantang. Yang kemudian kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Nah, yang tiga bawah ini mungkin Ananda akan temukan nanti ketika dalam dunia pekerjaan, itu akan nyata sekali. Oke, next. Nah, ketika orang sudah bermotivasi berprestasi, maka dia di sana nanti akan timbul yang namanya kreativitas. Ya, biasanya ketika individu sudah, sekali lagi diulang, ketika individu sudah memiliki motivasi berprestasi, maka dia akan menimbulkan kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan imajinasi dalam berpikir konstruktif. Seseorang dikatakan mempunyai daya kreasi yang tinggi bila mana ia mampu menemukan serta menggabungkan gagasan, ide-ide, atau pemikiran baru yang orisinal dan dalam kombinasi yang baru. Ia tidak terpengaruh oleh pemikiran maupun cara orang lain. Namun dengan daya kreasinya ia mampu mengembangkan alternatif lain yang lebih berani. Impian, ilmu, dan kerja keras sangat berpengaruh pada kreativitas seseorang. Dan yang paling dominan adalah impian dan kerja keras. Hal ini karena sudah banyak bukti nyata bahwa orang sukses bukan bermodal ilmu saja. Walaupun demikian, ilmu tetap diperlukan agar tujuan tetap tercapai. Nah, jadi kita lihat banyak orang, dia tidak tamat perguruan tinggi, tapi dia sukses. Nah, berarti di sana ada kerja keras. Tetapi hasil kesuksesan itu akan lengkap lagi apabila diiringi dia dengan pendidikan yang tinggi. Nah, jadi di sini ilmu bukan tidak penting, ilmu sangat penting, tetapi kerja keras juga sangat penting. Oke, nah karena dari kerja keras itu nanti akan timbul kreativitas. Next. Nah, pertumbuhan dan kontribusi. Nah, Ibu mengutip kata-kata Anthony Robbins, salah seorang trainer motivasi terbaik di dunia. Beliau mengatakan bahwa manusia yang sukses selalu terdorong dari dua motivasi, yaitu pertumbuhan dan kontribusi. Nah, apa itu pertumbuhan, apa itu kontribusi? Nah, mari kita lihat. Dan Ibu berharap mudah-mudahan Ananda semua punya ini. Pertumbuhan adalah apa yang bisa membuat individu maju, lebih baik, lebih bijak, lebih pintar, dan lebih matang. Nah, nanti di bawah akan dibuatkan contohnya. Kontribusi adalah apa yang bisa individu berikan untuk diri, keluarga, masyarakat, dan dunia ini. Next, slide-nya. Nah, sekarang, oh maaf, balik-balik dulu ke atas, salah tadi. Oke. Pertumbuhan dan kontribusi. Oke. Nah, pertumbuhan, Ibu ulang kembali, pertumbuhan adalah apa yang bisa membuat individu maju, lebih baik, lebih bijak, lebih pintar, dan lebih matang. Nah, ini di dalam diri dia. Nah, ini sebenarnya cita-cita dia. Jadi dia ingin jadi apa gitu. Nah, untuk menjadi apa dia akan belajar terus. Nah, setelah dia dapat, umpamanya gini, dia mau menjadi yang terbaik. Maka setelah dia menjadi yang terbaik, apa sih kontribusi dari dia yang terbaik tersebut? Nah, jadi dalam kehidupan kita harus punya dua ini, yang kita inginkan dan kontribusi yang kita berikan. Orang yang berhasil itu apabila dia memberikan kontribusi kepada orang lain. Baru next, lanjut Hanani. Halo Hanani? Oke. Nah,
Tadi ada di dalam motivasi berprestasi tadi Ibu katakan ada tadi yang namanya apa kreativitas. Nah, kemudian ada tadi yang namanya kontribusi. Nah, sekarang ada namanya mean value and end value. Ini sebenarnya tidak jauh dari yang Ibu bicarakan sebelum ini tadi, yaitu bicara tentang kontribusi tadi. Mean value adalah cara dari dalam diri individu untuk mencapai apa yang benar-benar ia inginkan. Misalnya menjadi lulusan terbaik, menjadi kalau umpama Ananda semua dari jurusan BK, pastilah ingin menjadi guru BK yang profesional. Nah, kalau Ananda dari jurusan ekonomi mungkin akan menjadi pengusaha. Nah, semuanya ini kan ada di kepala kita semuanya. Nah, dan kita belajar itu kan untuk mencapai itu. Kita berusaha berlomba untuk mencapai nilai yang terbaik. Nah, untuk apa Anda jadi lulusan terbaik? Tentu jawaban tadi kalau mahasiswa BK ingin menjadi guru BK. Pasti itu jawabannya. Nah, agar individu bisa membahagiakan orang tua atau bisa melakukan perbedaan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan orang lain yang terinspirasi oleh Anda adalah end value. Jadi maksud Ibu gini, di dalam kehidupan itu, di dalam kita bermotivasi tadi itu kita harus ada mean value, harus ada end value. Mean value itu yang kita cita-citakan untuk diri kita. Ya, itu aku ingin jadi guru BK yang profesional. Itu kan untuk kita. Nah, ke depan itu tidak cukup. Nah, ini sesuai dengan tuntutan agama kita, agama Islam. Kepuasan diri saja tidak cukup. Kita juga harus memberi kepuasan kepada orang lain. Nah, tentu yang pertama sekali itu adalah keluarga kita, kehidupan kita, kemudian kampus kita, baru ya skop besarnya adalah negara kita. Nah, itu namanya end value. Nah, jadi dua-dua ini harus ada di diri Ananda. Jadi Ananda ingin kuliah di jurusan BK, tidak hanya sekadar Ananda menjadi guru BK yang profesional, tetapi Ananda harus memberikan kontribusi kepada kehidupan baik masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena disitulah nilai diri kita akan menjadi nilai yang sempurna dalam membahagiakan orang lain. Ketika kita dapat membahagiakan orang lain, maka berkahnya akan datang kepada diri kita. Nah, ini terakhir. Jika individu salah mengejar, maka individu pada akhirnya akan merasa semua yang ia lakukan itu sia-sia saja. Nah, di dalam contoh, keliru membedakan antara mean value dan end value membuat orang tidak bahagia. Misalnya, seorang pengusaha memiliki end value untuk memiliki waktu dengan kuantitas dan kualitas yang baik bagi keluarganya. Lalu ia dalam tahap di mana bisnisnya membutuhkan banyak pikiran dan kerja fisik dan menghabiskan banyak waktu di kantor. Pengusaha ini akan terjebak pada mean value, bukan pada end value, jika tidak membagi waktu dengan baik dan harmonis. Maksudnya, ketika Ananda semua punya cita-cita mau menjadi guru BK yang profesional, tetapi Ananda terjebak dengan kegiatan-kegiatan lain, sementara Anda lupa tentang orang lain. Anda bahagiakan dengan kegiatan Ananda yang banyak di luar, sebagai apa begitu. Sementara prestasi Ananda di dalam cita-cita Ananda untuk menjadi guru BK tadi tidak ada. Nah, itu namanya tersesat itu. Nah, jadi dalam kehidupan itu akan klop, di dalam motivasi berprestasi akan klop apabila main value pada Ananda ada dan end value-nya ada. Oke? Anani, yang terakhir. Halo? Oke, nah itu saja. Karena nanti akan bagaimana mengaplikasikan main value, bagaimana mengimplementasikan kreativitas dan segala macamnya itu akan disampaikan oleh narasumber kita Hanani, karena dia yang akan praktisnya secara implementasinya. Ibu hanya teorinya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, moderator. Ayo moderator, silakan dilanjutkan.
Dipersilakan kepada Hanani. Selanjutnya, materi yang kedua oleh Kakak Hanani. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Ibu Amira selaku Ketua Prodi BKPI. Kemudian juga terima kasih untuk ibu-ibu dosen yang ada di BKPI yang sudah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih buat Bu Reswani. Nah, baiklah. Yang pertama, manggilnya aku aja boleh ya, biar Hanani sama teman-teman di sini lebih dekat. Aku mau nanya nih sama teman-teman di sini. Gimana nih perasaannya udah jadi mahasiswa? Berarti udah jalan hampir 1 semester. So far gimana nih perasaannya? Boleh diketik di room chat-nya. Di kolom chat boleh diketik. Aku tunggu sampai 10 detik. Boleh diketik nih jawabannya. Gimana perasaannya udah jadi mahasiswa? Boleh sepatah 2 patah kata. Ayo, mungkin ada nggak nih? Belum ada nih yang ngetik. Biar ada interaksi nih sama teman-teman di sini. Boleh diketik jawabannya? Oke, belum ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tampaknya teman-teman udah mulai ngantuk nih, udah jam 2:23. Kayaknya masih kurang semangat. Boleh dong aku minta aktifin kameranya biar bisa lihat nih wajah adik-adik dari BKPI. Boleh ya diaktifin kameranya biar aku bisa lihat. Oke, ya udah langsung aja nih. Bicara soal mahasiswa, teman-teman udah jadi mahasiswa hampir udah 1 semester, pasti udah banyak nih nemuin suka dukanya, tantangannya, mungkin lebih ke kuota internet ya, karena selama ini kuliahnya offline, jadi tantangannya dari biaya untuk internet, dan tantangan lainnya nanti bakal teman-teman hadapi ketika misalnya teman-teman udah kuliah offline. Tantangan lainnya itu orang tuanya udah melepas teman-teman untuk kuliah di Pekanbaru, mulai tantangan untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Oh, ini udah ada yang ngetik nih, bisa mendapatkan pengalaman baru. Wah, Ibu waktu jadi mahasiswa baru kepikirannya mau ikut semua perlombaan menulis, tapi nggak jadi nggak tahu kenapa. Oke, ini ada luapan perasaan dari teman-teman ketika sudah jadi mahasiswa. Nah, bicara soal tantangan tadi, berkaitan nih dengan materi yang pengen aku bahas sama teman-teman. Oke, aku share screen ya. Nih, bisa lihat ya. Sebentar, digedein dulu lainnya nih. Menjadi mahasiswa sebuah tantangan atau peluang. Aku tanya nih sama teman-teman, tapi jawabnya dalam hati aja ya. Menurut teman-teman, jadi mahasiswa itu sebuah tantangan atau peluang? Oke, ada jawab tantangan, ada jawab peluang, ada juga yang jawab dua-duanya Kak, ya bisa mendengar itu. Jadi menjadi mahasiswa itu tantangan dan peluang, karena setiap keputusan, setiap apa yang kita jalani di kehidupan ini tuh ada 2 sisi hal yang berbeda gitu. Nah, langsung aja nih, aku buka dengan sebuah kata bidak ya. Masih dalam suasana Sumpah Pemuda bulan Oktober lalu, sekarang udah Desember, masih dalam suasana. Jadi Bapak Proklamator kita pernah mengucapkan 1000 orang tua bisa bermimpi, sedang 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jadi pada akhirnya kita tahu bahwa pergerakan pemuda itu menjadi kunci kemajuan sebuah bangsa. Tapi timbul lagi nih pertanyaan dari teman-teman mungkin, sebenarnya pemuda itu siapa sih? Siapa sih yang bisa dikategorikan pemuda? Apa aja peran pemuda ini? Apa aja tugasnya? Kalau menurut pengertian, pemuda itu berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan, aku lupa nomor berapa, tapi nanti teman-teman bisa cek lagi, pemuda itu dari rentang usia 16 sampai 35 tahun. Nah, berarti pemuda itu adalah kita, mahasiswa. Usia teman-teman di sini ada yang 17, ada yang 18, atau mungkin ada yang 19. Nah, kita ini pemuda. Jadi aku menyampaikan ini tuh gak hanya ke teman-teman, tapi ke diri aku sendiri, karena kita lah
kaum muda, kitalah mahasiswa yang bakal menghadapi tantangan dan peluang tadi. Kemudian, apa sebenarnya yang menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa? Ini dia bonus demografi. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu bonus demografi itu apa, dan ya, bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana jumlah usia produktif itu lebih tinggi, lebih banyak daripada jumlah usia tidak produktif. Jumlah usia produktif itu dari rentang usia 14 sampai 65 tahun, dan jumlah usia tidak produktif itu ada dua ya yang aku baca. Yang pertama dari usia 14 sampai 0 tahun, dan usia 65 tahun ke atas. Ada juga yang mengatakan usia tidak produktif itu dari 5 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Nah, tapi intinya teman-teman itu adalah usia produktif. Jadi bonus demografi ini bukan barang baru. Kalau di negara-negara lain itu sudah menghadapi bonus demografi ini. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Jepang itu sudah melewati bonus demografi ketika tahun 1970. Dan Jepang itu mengoptimalkan bonus demografi dengan baik ini sehingga mereka bisa lebih maju. Dan teman-teman udah lihat sebelum tahun 2020 aja, kalau orang bicara negara maju, Jepang pasti akan menyebutnya. Kalau Jepang, Amerika, dan negara lainnya. Ada juga Singapura, ada Hong Kong, ada Korea, dan sekarang Indonesia. Jadi bonus demografi itu berlangsung dari sekarang, dari tahun 2020 sampai 2030. Kemudian pasti kita akan bertanya-tanya, apakah Indonesia siap, apakah Indonesia bisa menghadapi bonus demografi ini. Nah, jawabannya itu ada di kita, karena kita adalah si usia produktif ini. Kalau sekarang teman-teman usianya 17 tahun, 18 tahun, itulah menjelang tahun 2030. Udah berapa umurnya? Kalau aku di tahun 2030, jumlah usianya tuh udah 30 tahun, dan aku masih menghadapi kondisi ini artinya. Oke, nah apa aja sih dampak dari bonus demografi ini? Teman-teman bisa lihat di slide, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya ini terlihat sangat banyak, ada 5, tapi dampak positif ini bisa kita rasakan kalau Indonesia benar-benar mengoptimalkan bonus demografi ini. Nah, kalau misalnya Indonesia tidak mengoptimalkan, artinya Indonesia kalau nggak maju atau nggak gitu-gitu aja negara kita. Dan dampak positifnya ini memacu pertumbuhan ekonomi, karena kemajuan sebuah negara itu juga diukur dari pertumbuhan ekonominya. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi, nggak aku bacain semuanya. Kemudian di sini ada dikatakan, bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusia tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, ini akan menjadi modal besar bagi bangsanya apabila kualitas sumber daya si usia produktif ini sangat tinggi dan bagus. Tapi dampak negatifnya apa? Inilah tantangan kita juga. Nah, pertama teman-teman bisa lihat akan timbul pengangguran sebesar-besarnya. Sebanyak ada pengangguran yang banyak. Karena banyaknya orang-orang yang mau kerja, kemudian ditambah lagi kalau misalnya mereka nggak punya skill yang bagus, kualitasnya bagus, artinya nggak bakal dilirik tuh sama perusahaan, nggak akan dilirik sama yang memberi lapangan pekerjaan. Kemudian berkaitan dengan masalah lingkungan, karena semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, semakin banyak lahan yang diperlukan dan akan terjadinya degradasi lahan. Dan ketiga nih, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing, karena penduduknya itu tidak memiliki skill yang baik. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bayangkan sekarang tuh, aku besok jadi mahasiswa BKPI, kerjanya mau jadi guru BK, segala macam. Tapi kita nggak pernah ada yang tahu kan, mana tahu beberapa tahun ke depan tuh ada tenaga kerja untuk BKPI ini udah penuh, terus teman-teman yang jurusan BKPI ini udah kalah saing gitu. Nah, mau nggak mau cari pekerjaan lain. Nah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan itu udah didominasi sama tenaga asing. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita. Nah, mungkin teman-teman bakal bilang, oh itu masih lama, sekarang masih jadi mahasiswa, masih semester 1, belum selesai nih kuliahnya. Nah,
untuk mempersiapkan itu tuh nggak nunggu kita tamat kuliah dulu, nggak nunggu kita udah nyari kerja dulu, tapi dari sekarang kita mempersiapkannya. Kalau kita ambil contoh negara Jepang tadi, mereka sudah mengoptimalkannya dan melakukan persiapan sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video atau pernah baca berita tentang anak-anak di Jepang diberikan penanaman karakter, gimana banyak hal udah diajarkan dari mereka tuh TK, SD. Nah, itu dia tentang seputar bonus demografi. Teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang bonus demografi dan jadi kunci pertanyaan itu sebenarnya apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita udah tahu nih tantangan kita ada bonus demografi. Ini dia mau aku share 10 skill yang penting dikuasai. Jadi karena kita harus menyiapkan kualitas diri yang sebaik mungkin, skill yang bagus agar kita bisa siap menghadapi kondisi ini. Ini dia. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi mungkin terlihat gampang, ya udah komunikasi mah tinggal bicara aja, tidak sesederhana itu. Kalau kita pernah lihat ada ya orang-orang yang bicara banyak yang dibicarakannya, tapi kita nanya, oh sebenarnya dia ngomong apa ya? Apa sih poinnya? Aku nggak ngerti aku dia ngomong apa. Nah, artinya dia kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia hanya memiliki kemampuan berbicara saja, karena komunikasi itu nggak hanya kita menyampaikan sesuatu, nggak hanya berbicara, tapi pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Nah, kemampuan komunikasi itu bisa teman-teman tingkatkan sedari mahasiswa. Misalnya nanti ada presentasi, gimana teman-teman menyampaikan presentasi dan orang-orang bakal ngerti. Nah, itu di kemampuan komunikasi. Nanti beda lagi tahapannya ketika teman-teman kita udah jadi pekerja, kita latih lagi kemampuan komunikasinya bakal dilihat. Karena kita manusia selalu bicara terus, selalu komunikasi sama orang. Kemudian rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini sadar dan sadar kita udah dilatih sejak kecil gitu. Mungkin teman-teman waktu dulu pas SMA ada tugas masak di sekolahnya, pasti pinjam panci ibunya. Terus ibunya bilang, pancinya yang sampai rusak ya, gitu. Nah itu kan teman-teman punya tanggung jawab nih, aku harus jaga pancinya biar ibu aku nggak marah. Jadi sebenarnya sudah sejak kecil kita diajar untuk bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab ini tuh nggak hanya sekedar menjaga barang. Kalau teman-teman di kuliahan nanti tanggung jawab gimana punya amanah, tanggung jawab dengan amanahnya. Misalnya ada Kosma di sini, gimana tanggung jawab Kosma untuk hubungi dosen dan segala macam. Gimana tanggung jawab teman-teman saat ini nanti udah gabung organisasi di kampus, gimana tanggung jawabnya untuk mengemban tugas sebagai sekretaris. Nah, di situ kita bisa latih skill tanggung jawab ini. Kemudian beradaptasi. Nah, beradaptasi ini sekarang tuh udah teman-teman rasakan ya, adaptasi gimana rasanya udah jadi mahasiswa. Beda lagi nanti kalau udah kuliah offline, teman-teman ke Pekanbaru, adaptasi dari hal yang sederhana aja nih, dari makan. Aduh aku orang Jawa, makanan di Riau ini banyak yang pedas, susah, dari adaptasi yang sederhana. Tapi kalau kita lihat di kehidupan di kampus, teman-teman bakal beradaptasi dengan kalau pembelajaran, kalau dulu SMA, gurunya tinggal jelasin yang lebar. Kalau udah di kampus, kita nggak cukup dengar dosen, tapi kita harus cari sendiri lagi. Nah, aku kalau boleh share lagi, misalnya di dunia kerja, misalnya nanti tuh kalau orang tuanya ada yang ASN, bakal ada namanya mutasi jabatan orang tuanya itu di dinas pendidikan, terus pindahkan ke dinas kesehatan. Nah, kita perlu adaptasi, dan adaptasi ini harus kita biasakan, karena kita nggak, perubahan itu akan selalu ada, perubahan itu akan selalu datang, dan kita harus bisa beradaptasi. Nggak ada lagi tuh alasan, aduh aku nggak bisa, aku orangnya introvert, aku nggak bisa kerja di tempat yang penuh keramaian segala macam, kita nggak bisa lagi kayak gitu. Dan ini yang kita harus persiapkan. Kemudian ada kecerdasan emosional. Nah, ini jadi tugas juga sih buat aku sendiri, kecerdasan emosional. Teman-teman pernah dengar, pasti tahu bahwa kecerdasan intelektual itu nggak hanya menjadi faktor kesuksesan seorang, tapi ada kecerdasan emosional juga. Kecerdasan emosional ini nggak hanya emosi yang marah aja, tapi sifat perasaan-perasaan yang lainnya.
Nah, kita harus punya itu. Aku kasih contoh, misalnya ketika di kampus ada dosen yang ngasih kritik sama kita, aduh makalah kamu tuh seperti ini. Kalau kita nggak punya kecerdasan emosional yang bagus, pasti taunya, aduh dosennya ini cerewet kali, banyak kali mintanya. Tapi kalau kita bisa melatih kecerdasan emosional kita siap menerima kritikan dosen kita, terus kita nggak malah marah-marahin dosen, nggak nyalahin teman. Itulah kamu tadi pas buat makalahnya nggak bagus. Nah, timbullah rasa-rasa marah menyalahkan keadaan. Kalau kita bisa memaksimalkan kecerdasan emosional kita bisa terima kritikan, kita nggak menyalahkan orang lain, kita sabar mendengarkan apa yang orang sampaikan. Nah, ini harus kita tingkatkan dan kita harus bisa memaksimalkannya dari sekarang. Itu baru 4 dari 10. Ini selanjutnya ada kecerdasan daya berpikir kritis. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dapat pesan broadcast yang Nike bagi-bagi sepatu gratis. Nah, ada nggak yang share broadcast-nya itu? Nah, disinilah daya berpikir kritis kita dilihat. Kalau misalnya kita bisa berpikir kritis, contohnya dari pesannya berita yang kita dapatkan, loh kok ada yang aneh ya dari pesan broadcast-nya? Seharusnya kalau Nike, link website-nya itu resmi. Link website-nya aja www.bagibagigratis.xyz.com. Kalau harusnya kan website-nya resmi, ada www.nike.com misalnya. Itu disitulah kita bisa lihat. Misalnya teman-teman itu ada berita, kita baca dengan baik tidak, jadinya nggak langsung berita hoax. Tapi daya berpikir kritis ini tidak hanya dari berita yang kita baca, dengan situasi, kondisi yang kita hadapi, kita bisa dapat berpikir kritis. Nah, ini bakal teman-teman lihat, bisa teman-teman rasakan ketika jadi mahasiswa. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Beda ya kreatif dan inovatif. Kreatif itu misalnya nih, ada tempat minum, terus teman-teman, aduh aku pengen gimana ya caranya biar tempat minum ini jadi menarik, terus dikasihlah gambar-gambar di tempat minumnya, terus dijual. Kreatif ya. Tapi kalau inovatif, kita memikirkan hal yang nggak pernah orang pikirkan, dan itu menjadi yang pertama kali. Misal nih, contoh ya, walaupun aku nggak tahu nih ada benaran atau enggak, ada tempat minum yang di dekat tempat minumnya itu ada celah untuk kita bisa menaruh sendok. Ini contoh ya. Nah, itu kan inovasi. Nggak pernah orang terpikir untuk membuat seperti itu, tapi teman-teman terpikir. Nah, kreatif dan inovatif inilah yang kita perlukan, karena ketika jadi mahasiswa, teman-teman itu gabung di organisasi. Gimana ya caranya kalau aku gabung organisasi kampus, aku punya proker-proker yang inovatif, nggak hanya itu aja. Dan kalau misalkan di dunia kerja, pasti mereka pengen lihat nih pekerja yang punya inovasi-inovasi yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian ada penguasaan teknologi dasar. Nah, ini penting sekali. Aku pernah lihat temanku waktu semester 1 dulu, dia masih nggak tahu penggunaan Microsoft Word. Padahal, misal kehidupan kita sebagai mahasiswa itu hampir dipenuhi dengan teknologi ini, Microsoft Word ini, dengan kita bikin tugas segala macam. Nah, aku pernah, teman-teman di sini kalau ada yang suka main Twitter, aku pernah baca tweet seseorang yang dia lagi nge-review CV seseorang. Nah, si yang bikin CV ini menuliskan penguasaan teknologi dasarnya itu dia bisa menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Terus si reviewer ini bilang, sekarang itu bisa menggunakan Microsoft Word, menggunakan PowerPoint bukanlah kelebihan lagi, tapi udah jadi standar bagi seseorang, apalagi di zaman yang seperti ini. Jadi, tingkatkan lagi penguasaan teknologi dasar. Menguasai itu bukan artinya teman-teman tuh sampai ahli segala macam, tapi teman-teman tahu menggunakannya. Dan teknologi dasar itu nggak hanya dari software, dari Microsoft Word dan lainnya, tapi aku kasih contoh, ntar kalau ada kuliah offline, nanti ada dosennya yang kita pakai proyektor ya, pakai infocus ya. Teman-teman tahu tuh gimana colokin kabel untuk penghubung antara infocusnya dengan laptop dosennya. Itu hal sederhana, itu bagian dari teknologi. Dan ini tuh yang kita harus tingkatkan, kita harus pelajari. Kemudian ada menulis. Nah, menulis ini juga kalau dikaitkan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa, hampir dari kehidupan kita sebagai mahasiswa itu dipenuhi dengan menulis makalah, menulis skripsi. Nah,
ini yang harus kita tingkatkan. Saat ini kalau kita masih menulis itu bisa jadi kelebihan, tapi kita nggak tahu nih masa yang datang itu menulis ini bakal jadi kewajiban gitu, semua orang tuh bisa menulis. Menulis ini bukan artinya menulis yang novel segala macam, tapi kita bisa menuangkan ide-ide kita, opini-opini kita dalam tulisan, seperti itu. Kemudian ada manajemen waktu. Manajemen waktu. Waktu hanya 24 jam dan kita harus bisa memaksimalkan 24 jam ini cukup untuk tidur, cukup untuk istirahat, cukup untuk belajar, cukup untuk bermain. Dan kita harus bisa manajemen waktu ini. Selama dunia masih berputar, selama ada pagi dan siang, selama itu pula kita harus bisa manajemen waktu kita. Karena kalau misalnya teman-teman udah jadi mahasiswa, aku banyak banget temuin teman-teman yang berhenti kuliah, tapi dia masih aktif di organisasi. Dia nggak masuk kuliah, terus alasannya saya ada rapat organisasi. Nah, kita harus tahu kewajiban kita apa, kewajiban kita kuliah, tanggung jawab kita apa. Jangan sampai kita nggak bisa memanajemen waktu kita nih antara kesibukan organisasi dengan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk kuliah. Sini teman-teman di saat kuliah inilah kita bisa memanajemen waktunya. Kalau misalnya SMA itu sudah ada tuh jadwalnya semua, lebih gampang. Tapi kalau udah kuliah, nanti tiba-tiba ada dosennya, aduh ibu nggak bisa masuk sekarang. Gimana kalau kita masuknya hari Rabu? Terus teman-teman ingat, aduh hari Rabu aku udah ada janji. Nah, diatur lagi tuh waktunya, gimana kita bisa. Karena nanti kalau teman-teman udah tingkat akhir, mulai masuk semester berapa, itu udah banyak lagi tuh yang harus kita atur waktunya biar kuliahnya selesai. Lain lagi kalau misalnya di dunia kerja. Dan terakhir itu ada bekerja sama. Bekerja sama ini sangat penting sekali untuk kita tingkatkan kemampuannya, karena nanti kita akan semakin bertambah usia, kita akan semakin berhadapan dengan banyak orang, kita akan temukan hal-hal yang baru, dan kita harus bisa bekerja sama. Aku kasih contoh misalnya lagi kuliah, ada tugas makalah dari dosennya, terus aduh aku malas nih bagi-bagi tugas, ribet, teman-teman aku nggak bisa diharapkan, yaudahlah aku kerjain sendiri aja tugasnya. Nah, itu artinya teman-teman itu bisa bekerja sama dengan tim. Kalau kita bisa memaksimalkan ini, pasti kita ajak nih teman-teman lainnya, ayo kita bagi-bagi tugas, gimana kalau kamu yang kerjain ini, kamu yang kerjain itu, kita kerja sama. Nah, jadi kita nggak bisa mengatasnamakan aku nggak bisa kerja sama dengan orang lain. Itu namanya egois. Dan sifat-sifat sepertinya harus kita tinggalkan, kita hilangkan, karena lain lagi kalau di dunia kerja, kita bekerja sama. Nanti mungkin lain waktu nanti Ibu Amira bisa sharing sama teman-teman lainnya. Nanti di dunia kerja, kita dalam satu tim, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, aduh gimana ya cara kerja sama dengan orang yang lebih tua, lebih muda, pasti beda penyampainya. Kalau sekarang teman-teman kerja samanya ya udah sama teman-teman sebaya semua. Nanti kalau di tingkat lebih tinggi lagi, kita kerja sama nggak hanya usia sebaya, bahkan yang udah kakek-kakek pun mungkin kita bisa kerja sama dalam tim. Dan ini harus kita tingkatkan. Itu dia 10 skill yang harus kita tingkatkan, kuasai. Jadi jangan pusing, aduh banyak banget 10, kayak mana nih, kuliah cuma 3 tahun, gimana 10 skill ini didapatkan. Ingat ya teman-teman, semua itu adalah proses, jadi gimana cara kita bisa memaksimalkan prosesnya. Pasti timbul lagi pertanyaan, gimana Kak caranya kita bisa dapatkan skill ini? Ini dia aku mau bahas. Nah, pertama, ikut kegiatan mahasiswa. Di sini teman-teman bisa meningkatkan skill-nya tadi. Kalau teman-teman nanti main ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi, teman-teman bakal nemu tuh ada namanya Suska TV, Suska FM. Kalau di Tarbiyah mungkin ada Sanggar. Di situ ikutin di sana. Di sana kita bisa melatih skill-skill kita. Tinggal teman-teman pilih aku mintanya gimana ya gitu. Di ikut kegiatan mahasiswa kita dilatih bagaimana kerja sama dengan tim, manajemen waktunya, gimana kesibukan sebagai mahasiswa dan kesibukan sebagai anak sanggar segala macam. Itu dia kegiatan mahasiswa. Tinggal nanti teman-teman cari tahu di UIN, di Tarbiyah, di BKPI ada kegiatan mahasiswa apa aja ya gitu. Tapi kalau kayak aku kasih contoh Suska TV, Suska FM itu bisa untuk siapa aja. Teman-teman bisa ikutin. Nanti cek Instagramnya Suska TV, Suska FM, cari tahu kapan mereka rekrutmen. Kemudian ada volunteering atau terlibat di kepanitiaan. Volunteering ini teman-teman bekerja secara sukarela. Terlibat di kepanitiaan, kadang tuh ada acara-acara kampus yang mereka terbuka nih siapa yang mau jadi panitia, ambillah peran di sana. Di sanalah kita dilatih bagaimana kemampuan komunikasi, berbicara dengan orang, kemampuan bekerja sama dengan tim, kemudian
kemampuan berpikir kritis, semua di situ kita dapatkan. Kalau kegiatan volunteering itu kalau di UIN ada namanya Suska Mengajar, teman-teman bisa cari tahu nanti di Instagram. Suska Mengajar itu kayak mengajar di daerah-daerah yang ada di Riau. Di situ teman-teman bisa cari pengalaman. Kemudian ada bergabung di organisasi atau komunitas. Kalau aku sendiri, aku nggak terlibat di kegiatan organisasi atau komunitas di kampus. Aku lebih sering aktif di kegiatan di luar. Nggak masalah teman-teman mau ikut di kampus atau di luar, yang terpenting teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk terlibat di sini. Ada kalau organisasi kampus, ada HIMA, ada kayak HMI, ada apalagi banyak sih di kampus, jadi teman-teman bisa cari tahu lagi. Nah, komunitas banyak juga tuh komunitas di UIN, di luar UIN pun juga banyak, tapi untuk sharing tentang ini ada di PPT selanjutnya, jadi aku kasih gambaran secara dasarnya aja. Kemudian memperkaya diri dengan ilmu pengalaman dan pengetahuan. Teman-teman pasti pernah dengar pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai sampai ke liang lahat. Jadi selama kita hidup, disitulah kita terus belajar. Jadi nggak cukup punya pengalaman, aku udah punya pengalaman gabung di Sanggar, di UIN, terus kita nggak mau memperkaya ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi jangan pernah bosan dengan apa yang kita dapatkan, kita terus belajar, nambah pengalaman dan pengetahuan kita dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian berkompetisi dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa tahu kualitas dan kemampuan kita itu sampai mana. Kalau teman-teman udah punya skill menulis, ya udah coba ikutin lomba menulis esai, lomba menulis puisi, menulis cerpen. Nah, di sini kita bisa lihat kualitas kita. Kalau penasaran lomba apa aja sih Kak yang bisa diikutin, ini nanti aku bahas ya. Dan terakhir itu ada berdikari kepada orang lain. Berdikari artinya kita mengabdikan diri kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya nanti ketika udah jadi mahasiswa UIN, udah di Pekanbaru, kalau pulang ke kampung, terus ketemu tuh sama teman-teman remaja masih di kampungnya misalnya, tuh ajarin, misalkan mereka nggak pernah tahu tentang aplikasi Zoom misalnya nggak tahu tentang aplikasi Zoom, kasih tahu ini loh aplikasi Zoom, jadi kita memberi manfaat kepada orang lain. Situ juga dilatih skill kita gimana berkomunikasi dan lain-lainnya. Nah, itu dia. Ini ada foto-foto kegiatanku. Ini aku volunteering di Sulawesi. Ini ada ketika aku jadi panitia Hari Peduli Sampah Nasional. Ada juga nih ada panitia Tryhots juga, dan kegiatannya terakhir kemarin aku jadi relawan digitalnya WWF Indonesia. Kalau teman-teman tertarik dengan isu-isu lingkungan boleh ikutin, karena kalau relawan digital WWF Indonesia ini setahuku bakal ada setiap tahunnya, bahkan 1 tahun 2 kali gitu. Lanjutnya di sini ada kegiatanku di organisasi dan komunitasku. Di sini ketika aku SMA kelas 3 ya, mau masuk jadi mahasiswa, jadi pengurus forum literasi remaja Riau. Ini ada komunitas duta lingkungan, kalau teman-teman juga tertarik dengan lingkungan, ada komunitas duta lingkungan Pekanbaru. Ini ketika aku jadi MC di acara organisasi, di sini juga ini ada Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru. Kita jadi panitia acara Hari Anak Nasional. Dan terakhir kemarin di sini aku ikut acara TOT Fasilitator Forum Anak Riau. Ini cuma foto-foto. Ini terakhir kemarin aku diterima di program mentorship dari WIWOW. Aku bilang ini jadi bagian belajar aku juga jadi berkompetisi dengan orang lain, melihat kita kan disaring tuh siapa yang lulus, jadi bagian dari kompetisi dengan orang lain. Ini juga kemarin ada juara 1 puisi, hadiahnya keliling dari Eropa. Nanti kalau teman-teman mau lihat penyelenggaranya, juga kalau videonya nanti aku kasih tahu. Ini juga foto-foto. Ini aku pernah ini ikut bukan eskul, les bahasa Inggris. Jadi aku sedikit cerita ya. Kalau teman-teman nanti ikut beasiswa dari kampus atau dari manapun, misalnya uangnya itu pertama dibayar untuk UKT, dikirim ke orang tuanya. Terus kalau ada sisa, coba deh uangnya itu diinvest dengan hal-hal yang bisa beri manfaat, beri pengalaman ke kita. Jangan hanya barang. Ya, ini aku juga bicara ke diri sendiri ya. Kadang kita terlalu kalap untuk pengen beli ini, beli itu. Tapi sebenarnya ini uang bisa kita manfaatkan ke yang lain. Nah, aku sedikit cerita, ini ada temanku
kemarin dia dapat beasiswa, terus dia ganti HP-nya iPhone terus tau kan HP iPhone mahal. Kemudian ternyata di semester 5 ini kita ada mata kuliah statistika dan itu perlu aplikasi namanya SPSS dan itu perlu komputer, laptop untuk bisa menggunakan aplikasinya. Artinya dia lebih memilih untuk membeli handphone ketimbang dia membeli HP, ketimbang dia membeli laptop. Ada hal yang lebih urgen. Nah, seharusnya kalau kita punya uang, kita bisa memilih hal-hal yang lebih penting, karena kita nggak tahu nih, kalau sekarang oke, kayaknya aku nggak butuh laptop lah, kayaknya aku masih bisa Zoom-nya lewat HP, tapi sewaktu-waktu, aduh, kayaknya susah nih kalau nggak ada laptop. Kita nggak pernah tahu ya kondisi di beberapa tahun ke depan, apakah kita kuliahnya online lagi. Jadi kalau punya uang, investasi dengan hal-hal yang memberi pengalaman ini. Waktu aku ke Pare, di kampung Inggris, terus ada juga nih ketika aku gabung di Oriflame MLM, mungkin teman-teman pernah tahu, aku menganggap ini bagian dari aku memperkaya ilmu pengetahuan, karena di situ aku jadi tahu nih gimana caranya memasarkan barang kita biar orang tertarik. Tapi setelah aku cari tahu lagi, kayaknya aku nggak cocok ya kerja di bawah orang lain. Terus kemarin aku coba jualan makanan, ini ada sate yakitori. Jadi cobalah banyak hal yang ada di sekitar kita, karena percaya aja lah itu jadi bagian dari kita untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan. Ini foto-foto, ya masih foto-foto. Nah ini ada, boleh diputar sedikit aja. Ini video YouTube-ku ya, tapi kayaknya nggak bisa diputar. Nanti aja deh. Nanti teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya, nanti aku share. Oh bisa. Ini. Di waktu aku ke Eropa karena lomba puisi dan keliling negara Eropa. Nah, ini di Swiss, di salju. Rasa salju biasa aja kok, kayak es serut. Itu dia ya, potongannya aja ya, karena masih ada lain yang mau disampaikan. Nanti teman-teman boleh cek di channel YouTube-ku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Next. Nah, tadi udah tantangan. Gimana sih peluang kita? Ini yang bakal aku bahas. Ada 10 keistimewaan mahasiswa yang mana jadi peluang buat kita. Pertama, akses sumber pendanaan terbuka lebar. Kalau tadi Priswani bilang, ibu pernah ikut menerima beasiswa Chevron. Nah, di saat mahasiswa inilah ada banyak sumber-sumber pendanaan, beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Nggak ada tuh namanya beasiswa untuk pegawai, ya mungkin ada ya, tapi pasti yang bakal terbuka lebar itu adalah untuk mahasiswa. Jadi manfaatkanlah uang-uang ini. Selain untuk kuliah, uangnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, di sini kita bisa dapatkan. Kemudian akses mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan sangat banyak. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Pelatihannya untuk mahasiswa. Padahal orang-orang pekerja pengen ikut pelatihannya. Misalnya pelatihan menulis puisi misalnya. Tapi terbuka hanya untuk mahasiswa, sedangkan orang umum, orang pekerja pengen, dan itu jadi keistimewaan kita jadi mahasiswa dan menjadi peluang untuk kita memanfaatkan semua kesempatan ini. Aku menyesal ketika kemarin aku pernah ikut namanya itu program kayak pelatihan gitu, XL Future Leader, tapi itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 4. Dan aku nggak punya kesempatan itu lagi karena sekarang udah semester 5. Nah, jangan sampai teman-teman punya penyesalan seperti itu karena nggak telah tahu nih soal kegiatan itu, kegiatan yang lainnya. Kemudian, kesempatan untuk mengeksplor banyak hal, untuk menemukan jati diri. Di saat mahasiswa inilah teman-teman tuh, misalnya nih, udah teman-teman udah tinggal di Pekanbaru, ya udah fokus sama dirinya sendiri, orang tua udah percaya sama kita, disitulah kita bisa mengeksplor banyak hal. Karena waktu kita ya kuliah, misalkan setengah hari, masih ada sisa harinya, bisa dimanfaatkan ke hal yang lain. Kalau dulu pas sekolah dari pagi sampai sore, cuma punya waktu di malam hari misalnya. Kemudian, mudah memahami teknologi. Ini tuh kayak keistimewaan mahasiswa, tapi juga anak muda sih lebih tepatnya. Kayak misalnya ketika orang-orang sudah harus pakai Zoom semuanya. Terus kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Teman-teman tuh dengan mudahnya bisa ngerti, oh Zoom itu kayak gini. Sedangkan orang tua kita, sedangkan dosen kita, kadang beliau karena mereka nggak tahu gimana ya caranya apa ininya. Tapi mahasiswa dengan mudahnya mengerti dengan perkembangan teknologi yang ada, dan itu keistimewaan kita. Selanjutnya ada waktu yang tepat untuk bertualang ke berbagai tempat.
di sinilah ketika kita punya banyak waktu liburnya lama, misalnya waktu libur kita ketika udah libur semester hampir 3 bulan, 2 bulan, manfaatkan waktu ini untuk berbakti kepada orang tua pertama. Kemudian waktu yang lain itu manfaatkanlah untuk misalnya ada program suka mengajar ketika liburan semester. Nah, manfaatkan waktu ini untuk pergi ke daerah-daerah. Nah, sini kita bisa memanfaatkan semua. Kalau misalnya teman-teman atau kita udah kerja, pasti punya tanggung jawab yang lain. Selanjutnya ini seminar, kegiatan, atau barang yang dijual dengan harga mahasiswa. Ini peluang ya untuk kita, untuk misalnya harga laptop, harga khusus mahasiswa, contoh ya, meskipun aku belum ada menemui itu. Dan itu kan jadi kesempatan untuk kita untuk membeli, untuk mengikuti seminar-seminar, kegiatan-kegiatan. Atau contohnya kalau teman-teman pernah ke kafe, diskon untuk harga mahasiswa. Ya, manfaatkanlah pergi ke kafe dengan harga yang murah, tapi di kafe gak hanya cuma nongkrong cerita-cerita, tapi sambil diskusi, sambil belajar banyak hal. Banyak kan seminar-seminar khusus mahasiswa atau khusus mahasiswa gratis. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu semua. Kemudian kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Nanti kalau teman-teman di kampus ada kuliah umumnya tuh bicaranya itu tokoh ini, tokoh itu, dan itu kesempatan untuk kita bisa ketemu sama mereka. Dan ya kayak misalnya di kelas teman-teman punya dosen yang luar biasa kayak Ibu Amira, Ibu Sani, Ibu Suhartina, dan ibu-ibu lainnya. Mereka adalah orang hebat dan itu kesempatan teman-teman. Mereka adalah dosen dan mereka juga adalah tokoh-tokoh yang hebat yang bisa teman-teman pelajari. Teman-teman bisa contoh, kemudian bisa melakukan apa saja untuk dirimu. Jadi belum banyak tanggung jawab, hanya untuk tanggung jawab diri kita sendiri, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa coba ini, coba itu. Nah, selanjutnya nih, mahasiswa memiliki semangat untuk berkolaborasi. Jadi mahasiswa, pemuda, mereka selalu punya semangat untuk berkolaborasi, berinovasi. Nah, ini keistimewaan kita, karena kalau misalnya anak-anak usia 5 tahun ke bawah, pasti mereka semangatnya untuk bermain. Kalau orang tua 65 tahun ke atas ya, kalau kita ambil contoh dari usia produktif tadi, usia tidak produktif tadi, 65 tahun ke atas ya udah mereka fokus untuk beribadah, fokus untuk istirahat, untuk senang. Tapi mahasiswa selalu punya semangat untuk gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu, kita bekerja sama dengan orang lain, dan terakhir mahasiswa kaya akan ide dan inovasi. Nah, di saat inilah ide-ide, kreativitas itu berasal dari mahasiswa. Teman-teman mungkin bisa cari tahu ada mahasiswa yang bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Nah, itu kan dari mahasiswa. Ini kalau misalnya kita udah tahu skillnya harus kita tingkatkan apa, kemudian kita udah tahu nih keistimewaan kita apa, kita harus bagaimana. Nah, sadari potensi yang kamu miliki. Mungkin teman-teman di sini udah ada nih punya potensi, misalnya jago menari, sadari potensi itu. Tinggal gimana caranya nih skill aku pandai menari, terus aku bisa mengkolaborasikan skill-skill yang aku punya tadi. Kemudian aku tinggal gabung di sanggar tari, sanggar seni, ada di UIN, ada sanggar lantas buah namanya, ada sanggar apa lagi, mungkin di fakultas tarbiyah beda lagi. Nah, sadari potensi. Kita bisa menjadi potensi itu nggak cuma berpikir apa ya potensiku, oh aku berpernah ini, tapi dengan kita mencoba dengan teman-teman gabung nanti di sanggar, pertama gabung sanggar seni. Mau coba-coba aja nih dulu, nggak tahu ini bisa apa enggak. Coba aja dulu, ntar kita tahu, oh kayaknya nggak cocok, berarti bukan ini potensiku. Coba lagi yang lain. Jadi seperti yang bilang tadi, mahasiswa tuh bisa mengeksplor banyak hal, coba aja semua yang ada ini. Tapi jangan lupa kewajiban kita apa. Kemudian bangun personal branding. Personal branding ini adalah cara bagaimana orang bisa mengenal kita. Misalnya ada Dania Helena. Orang-orang kalau dengan nama Dania Helena ini itu loh yang jago nari misalnya. Jadi orang mengenal kita tuh dengan branding, personal branding kita. Kalau ada Sri Fatimah ini, oh itu loh Sri Fatimah yang dia punya komunitas untuk konseling anak-anak. Jadi bagaimana personal branding itu kita bangun. Nah, ini seiring waktu kita bisa bangun personal branding kita, karena kita tahu personal branding kita itu ketika kita udah tahu nih sebenarnya nilai-nilai yang ada di kita itu apa. Kemudian ubah mindset. Ini tadi yang Ibu Rizani pernah bilang, ada tadi yang Ibu Rizani bahas, kalau
kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa. Nah itu kan bagus, tapi kalau misalnya mindset yang salah itu ketika alah dia kayak gini, dia asalnya dari Pekanbaru, dia punya ini itu, aku dari Kampar bisa apa. Nah mindset seperti itu yang harus kita ubah, bahwa kita mahasiswa, kita sama, kita bisa punya kesempatan untuk mengikuti banyak hal dan coba banyak hal. Kemudian bangun lingkungan yang suportif. Dan itu orang-orang yang toksik, yang selalu banding-bandingin, orang yang ya teman-teman yang sebenarnya tuh nggak bermanfaat untuk di lingkungan kita, untuk mendukung pencapaian kita. Teman-teman tahu lingkungan yang seperti itu, mungkin saya belum tahu ya, karena belum ketemu nih. Nanti ketika ada kampus, teman-teman bisa memilih nih, kayaknya nih temannya cuma buat happy-happy aja, kalau belajar nggak cocok. Seperti itu. Kemudian susun rencana yang mendetail. Nah, ketika udah tahu nih kayaknya dari kakaknya udah bilang nih ada suruh ikut ini, suruh ikut ini, suruh ikut itu, teman-teman susun rencananya. Jadi nanti habis dari materi ini teman-teman bisa susun apa sih potensi yang aku miliki, apa sih kegiatan yang bisa aku ikutin gitu. Dan yang terakhir, perbanyak relasi ini sangat penting sekali, apalagi kalau teman-teman udah memasuki dunia kerja ketika udah mau skripsi, ketika udah mau magang, pasti kalau misalnya tahu nih ada yang kakak itu kerja di sekolah ini, kayaknya bisa lah aku PPL ya, kalau tarbiyah PPL di sekolah ini, jadi mungkin bisa lebih membantu. Relasi-relasi seperti ini yang harus kita dapatkan. Ini bukan hal yang bukan instan ya teman-teman, jadi seiring waktu kita bisa tahu semua ini. Dan selanjutnya ini mau kedekat yang terakhir ya, penyampaian aku, seseorang akan dipengaruhi atas 3 hal, dari tontonannya, dari bacaannya, dari lingkungannya. Dan kalau teman-teman mau, misalkan teman-teman mengidolakan siapa, misalnya Najwa Shihab, coba deh teman-teman lihat following Instagramnya. Itu tips dari aku ya. Kalau kita punya idola, coba lihat following Instagramnya. Siapa sih yang dia follow? Siapa sih yang jadi contohan dia di Instagram? Nah itu kan secara langsung tuh membentuk lingkungannya. Kemudian kalau Najwa Shihab, misalnya Najwa Shihab follow akun apa ya contohnya? BBC News. Oh, berarti dia bacaannya tuh BBC News, bukan cuma akun-akun yang gosip. Nah, mana tahu dia, ternyata Najwa Shihab nggak follow Nabi Turah. Teman-teman mungkin ada yang tahu Nabi Turah ya. Jadi orang-orang itu dibentuk dari tontonan bacaan lingkungannya. Jadi kalau pengen sahabat dia, coba cari tahu nih kira-kira sosok yang kita idolakan ini apa sih yang membuat dia keren, tontonannya apa sih, bacaannya apa sih, lingkungannya seperti apa. Nah, ini dia rekomendasi channel YouTube yang bisa teman-teman pelajari. Jangan cuma follow, subscribe channel YouTube-nya Mbak Paula, jangan cuma follow ikutin Atta Halilintar, ya nggak apa-apa, itu sifatnya menghibur, tapi jangan lupa kita perlu mengedukasi diri kita. Ini bagus banget buat teman-teman ikutin. Kalau buat teman-teman buka dari laptop, sekarang langsung ambil HP-nya, langsung subscribe channel YouTube-nya. Ini ada TED Talks, ini kayak apa ya, motivasi-motivasi gitu. Jadi ada orang yang berbicara, memberikan motivasi, tapi ini dalam bahasa Inggris, tapi ada translate-nya juga. Dan kalau teman-teman pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, dari TED Talks ini juga bisa. Oh ya, tadi aku lupa kasih tahu, kemampuan komunikasi itu nggak hanya kita berbicara, tapi kita bisa menguasai bahasa asing sehingga kita bisa lancar berkomunikasi. Aku juga lupa mention lagi, kalau sekarang itu bahasa Inggris bukan jadi kelebihan lagi, tapi sering waktu bahasa itu sudah jadi standar seseorang yang harus mereka miliki. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mulai dengan nonton video-video yang berbahasa Inggris, TED Talks ini contohnya. Kemudian ada Kok Bisa. Nah, ini penting sekali teman-teman. Dia channel YouTube ini videonya sampai 5 menit aja, tapi memberi informasi-informasi yang bagus. Misalnya seberapa luas dunia, seberapa luas alam semesta maksudnya. Nah, itu kan nggak pernah kita
berpikir untuk mencari tahu atau kayaknya terlalu membosankan, tapi di video Kopista ini bagus banget. Nah, teman-teman bisa belajar di sana. Atau ntar kalau udah jadi guru BK, teringat tuh, oh ada video dari Kopista dan bisa di-sharing ke anak-anaknya nanti di sekolahan. Kemudian ada 1%, ada hujan tanda tanya, ada menjadi manusia. Ini channel YouTube yang bagus sekali untuk teman-teman tonton. Kemudian nih, rekomendasi YouTuber, influencer, selebgram, artis yang bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman ambil contoh. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Inggris, ada namanya YouTuber Naila Farhana, dia punya channel yang mudah lah dipahami. Kemudian kalau artis, aduh aku nggak mau selebgram, aku pengen artis, ada Boy William. Nah, Boy William ini bisa teman-teman pelajari kemampuan komunikasinya. Boy William kalau mengundang kan dia punya channel YouTube, nama programnya itu Nebeng Boy. Jadi dia punya artis-artis yang diundang untuk masuk dalam mobilnya. Boy William ini setiap berbicara tuh nyambung aja. Si bintang tamu itu nggak pernah merasa kayak canggung segala macam, tapi Boy William masuk untuk dalam setiap pembicaraannya. Itu teman-teman bisa contoh gimana membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang asik. Nah, di sini di channel Boy William teman-teman bisa lihat kemampuan komunikasinya. Kemudian ada Zahid Asmi Ibrahim. Nah, ini anak Riau ternyata. Zahid ini dia aslinya dari Duri, jadi dia punya channel YouTube, teman-teman bagus banget kalau nonton channel YouTube-nya. Dia beri tips-tips untuk belajar segala macam. Abis ini boleh teman-teman cek. Kemudian ada Gita Sapitri. Kalau pengen ambil contoh yang selebgram asal yang tinggal di luar negeri, Gita Sapitri ada. Gita Sapitri asli orang Indonesia tapi dia tinggal di Jerman. Selain memberi konten-konten tentang luar negeri, juga sering sharing tentang isu-isu sosial, pengetahuan umum, dan jadi jangan mikir akhirnya nggak nyambung nih sama aku anak BKPI. Nah, kita harus belajar dari banyak hal, segala sudut pandang. Atau pengen yang lucu-lucu, pengen dengar stand up komedi. Nah, ada stand up komedi yang lucunya itu bermanfaat. Lucu yang dia sampaikan itu ada ilmunya. Teman-teman bisa buka Panji Pragiwaksono. Nah, ada Aulion. Kalau Aulion ini lebih ke konten-konten kreatif. Mana tahu teman-teman di sini, aku jago bikin stop motion, Kak. Gimana caranya nih buat stop motion, tapi pembahasannya itu tentang pembelajaran BKPI. Nah, itu kan keren. Next, ada juga nih. Nah, Kak Hana tadi cerita tentang beasiswa kegiatan. Teman-teman bisa lihat nih, pengen tahu kalau ada kegiatan-kegiatan atau beasiswa, teman-teman bisa lihat di sini. Follow akun Instagramnya. Jadi, follow tuh akun-akun semua yang udah aku ceritain, udah aku bilang. Di situ teman-teman bisa dapatin info. Ada dari info lomba, event hunter Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini ada Bumi Scholar. Bumi Scholar ini program beasiswa yang nggak hanya beasiswa uang, tapi ada program mentorship-nya juga. Ada juga masih belajar. Ini teman-teman kalau tahu pendiri Ruang Guru, ada namanya Iman Usman, beliau juga bikin mentorship, bimbingan. Kemudian yang aku ikutin kemarin, tapi ini khusus perempuan, namanya Wow. Di sini juga ada beasiswanya. Nah, ini dia teman-teman, habis ini langsung di screenshot, dicatat apa yang udah aku sampaikan, biar bisa diikutin. Ini juga nggak aku jelasin aja, tapi teman-teman bisa screenshot aja ya. Ini ada akun Instagram, ya. Di sini bisa teman-teman cari tahu. Ini kayak mau kerja ini dikasih tahu tuh tips-tips wawancara kerja segala macam. Ini komunitas. Karena ini bilang komunitas, ini ada komunitas yang aku ikutin di Pekanbaru, ada Inggrisan Pekanbaru, ini komunitas bahasa Inggris. Teman-teman bisa ikutan di sini. Langsung aja cek Instagramnya. Ada Komputer Indonesia, ini komunitas puisi yang aku ikutin. Teman-teman bisa cari tahu juga, ada Duta Lingkungan Pekanbaru. Sekarang belum berkomitmen untuk anggota komunitas. Tapi teman-teman bisa kepoin dulu Instagramnya. Kalau untuk Komputer sama Inggrisan, itu selalu mereka terbuka untuk gabung. Kemudian terakhir nih, banyak yang kalian sampaikan, aku pusing mau ngelakuin yang mana. Ya udah nggak apa-apa. Ini adalah proses kita, jangan pusing. Yang penting tuh jangan lupa nih ibadah kita yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagiakan dirimu. Jadi, aduh, aku harus belajar terus biar bisa beasiswa. Tapi jangan lupa membahagiain diri sendiri. Cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku kembalikan ke moderator.
Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah memberikan sumbangsi ilmu bagi seluruh negeri. Semoga apa yang kita dapatkan dan ilmu yang diberikan menjadi ladang amal bagi kita semua. Serta terima kasih yang tak terhingga atas antusias para peserta BIMTEK hari ini. Acara selanjutnya, sesi tanya jawab dari para peserta ke narasumber. Bagi para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, bisa langsung saya silakan. Ayo silakan bertanya. Oke, tadi kita, halo? Tadi Halo, Bu. katanya ada video dari Hanani yang mau ditayangkan di YouTube ya? Itu cuma video di Eropa. Nah, boleh lah biar terbayangkan langsung. Bisa di... Oh iya, boleh. Uh-uh. Sebentar ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube juga nih. Sebentar ya. Cari dulu. Ayo Ananda yang lainnya sambil menunggu videonya silakan bertanya ya. Aduh, jaringannya kurang bersahabat ya. Tapi itu ada yang angkat tangan, Bu Amira. Silakan. Ada yang Silakan. Raisen. Ya, Dia mau bertanya itu. Dania Helena mau bertanya ya. Silakan tadi siapa? Dania? Dania ingin bertanya tentang, tadi kan ada Kak Hanani menjelaskan tentang kita mengikuti ekskul gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah, kalau kita mengikuti ekskul tuh kita kan bisa dapat nilai gitu kan Kak. Contohnya kita bisa dekat sama guru atau kita lebih dikenal sama guru. Tapi apa bedanya di kuliah sama di persekolahan gitu? Gitu, Kak. Oke, langsung dijawab aja, Bu. Sip. Iya, oke. Ini aku ambil sudut pandang dari mahasiswa ya. Kalau dari dosen nanti Bu Amira atau Bu Sani yang boleh jawab karena mungkin beda lagi nih kalau dari pendapat dosen. Nah, kalau dari mahasiswa, pertama kalau teman-teman ikut eskul atau kegiatan mahasiswa ya, kegiatan mahasiswa segala macam, itu pasti nanti ada sertifikat. Sertifikat itu berguna kalau teman-teman nanti mau ujian skripsi, bakal dicek tuh berapa banyak sih sertifikatnya. Sertifikat itu perlu pertama. Kedua, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan itu, di situ tuh skillnya yang bakal dikembangkan. Selain itu, teman-teman punya relasi. Nah, itu tuh nggak ternilai harganya dengan semata-mata dengan kita bisa dikenal sama dosen. Jadi, awal mulanya teman-teman ikut kegiatan, terus ada lomba, kemudian menang, nah itu juga bakal dikenal dengan dosen. Jadi nggak hanya sekedar, aku udah ikut ini, aku udah ikut kegiatan mahasiswa, tapi dosen nggak kenal aku. Ya mungkin kamu belum bisa menunjukkan satu hal yang buat dosen itu, oh
ternyata dia ini loh mahasiswaku. Jadi teman-teman tuh fokus dulu dengan mengikuti ekskulnya, dengan mengikuti kegiatan mahasiswanya, apa sih yang bisa aku hasilkan dari sini, seperti yang aku bilang tadi, berkompetisi dengan orang lain. Jadi misalnya Dania ikut sanggar, kemudian juara dalam lomba tari. Nah, itu kan dosen-dosen pasti mengapresiasi ya. Kadang dosennya nanya tuh, kalau di tempatku dosen-dosen ada nanya, kamu hobinya apa? Saya hobinya ini Bu, pernah lomba nggak? Pernah juara nggak? Ya nggak apa-apa, kayak cerita-cerita aja biasa. Jadi fokus dulu nih, kita ikutin, dapatin ilmunya, seiring dengan itu orang bakal mengenal kita karena yang sudah kita lakukan. Gitu sih dari aku. Oke, dari Bu Rizwani, silakan Bu Riz. Duet Bu Rizwani ya Bu. Iya. Mas Rizwani nggak bertanya nih Bu Raja, jadi nggak ada yang mau dijawab. Saya pada mancing tadi kan masalah beasiswa Chevron itu ceritanya itu dadakan, itu cerita bukan dapatnya dadakan diberi-berikan gitu aja, enggak. Maksud saya ingin bicara masalah kreatif itu tadi. Menurut saya ketika itu saya mahasiswa, saya kreatif. Di zaman saya itu beasiswa itu yang ada cuma satu, beasiswa super semar dulu. Tak ada yang lain, sulit yang lain. Dan itu cuma punya beasiswa untuk anak karyawan, orang umum tuh nggak ada ketika itu. Nah, jadi saya disuruh oleh jurusan menyiapkan bahan untuk beasiswa super semar. Saya pulang, menyiapkan semua bahannya. Kampung saya jauh, jadi saya menyiapkan itu keluar ongkos banyak gitu. Jadi saya senang sekali, orang tua saya senang. Saya urus surat, keterangan miskin gitu segala macamnya. Kemudian saya balik lagi ke Pekanbaru, saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ke kampus karena kampus sudah jam 2 waktu itu. Waktu itu kampus tuh dibukanya cuma sampai jam 2. Saya antarkan bahan saya ke jurusan, ke fakultas. Nah, sampai di fakultas, staf di fakultas nanya, Rizwani, ini untuk apa? Ini bahan-bahan untuk beasiswa, Pak. Saya bilang, hah? Emangnya kamu dapat beasiswa? Iya, Pak. Saya disuruh sama ketua jurusan. Sebentar. Saya cek dulu, katanya kan. Loh, kok pakai cek, Pak? Jelas kok nama saya diumumkan. Saya bilang, saya dipanggil. Nggak mungkin saya buat sendiri-sendiri aja, saya bilang kan. Enggak bisa itu, katanya. Harus dicek dulu. Waktu itu WD3. WD3-nya udah meninggal sekarang. Nama saya. Nggak ada nama saya di sana. Nah, kan saya sudah bilang, kamu mandai-mandai aja, nggak ada nama kamu di sini, katanya kan. Loh Pak, saya bilang kan, nggak mungkin lah saya sia-sia pulang kampung hanya untuk ngurus ini atau tahu. Oh, ini udah ada nama lain, bukan nama kamu, katanya. Disebutlah nama teman saya di sana. Pak, ini nggak ada, disuruh saya yang disuruh, saya bilang kan. Tuh, ya nggak tahu saya yang jelas bukan nama kamu, ini nama teman kamu satu kelas. Nah, akhirnya kan saya diam, saya nangis. Saya rasanya mau berjalan pulang ke rumah, itu lagi nggak ada kaki saya. Nangis saya sepanjang jalan, saya bawa bekas itu. Ya Allah, saya bilang, kok bisa begini? Saya bilang kan, kemana saya mau mengadu? Saya kan mahasiswa, nggak tahu apa-apa. Saya mau tahu mau mengadu kemana? Uang saya udah habis, saya capek gitu. Jadi pas saya nangis itu, lewat di depan saya tuh 2 orang. Kayaknya dia anak orang-orang Chevron gitu. Udah keluar beasiswanya, katanya. Dia nanya sama temannya. Belum, lagi proses ya kan. Iya ya, mudah-mudahan beasiswa kita cepat ya. Ini kan beasiswa Chevron, nggak sama dengan beasiswa Persemar katanya. Jadi ketika nangis itu saya nyandar di dinding, loh, berarti kan ada nih beasiswa ya. Saya bilang kan, ya nggak apa-apa lah saya pulang. Kebetulan teman saya satu kelas itu ada anak Chevron. Waktu itu saya tanyalah, tolonglah tanyakan sama bapakmu tugas di Chevron, ada nggak beasiswa untuk anak orang masyarakat umum dari Chevron? Nah, yalah nanti aku tanyakan, katanya. Udah seminggu sudah tuh dia kasih tahu. Riz, kata ayahku ada, cobalah masukkan, katanya. Nah, akhirnya bahan itu saya ajukan ke Chevron. Ketika itu sayalah satu-satunya orang IAIN yang dapat beasiswa Chevron, dan saya orang pertama dan saya orang terakhir. Beasiswa Semar dapat 35.000, saya dapat 40.000 ketika itu. Nah, wow, lebih banyak ya, Bu. Iya, yang nerima Super Semar itu semuanya jadi dosen dengan saya sekarang. Tahu saya semuanya gitu kan. Maksud saya di sini kreativitas itu
bisa saja muncul gitu. Asalkan kita punya tidak bersangka, tidak menyesali. Kalau saya ikutkan cerita saya tadi kan saya bisa marah, saya bisa nyesal, bisa segala macam. Nah, saya berpositif thinking saja. Oke lah, kalau seandainya nggak bisa di sini, saya alihkan ke lain. Nah, itu salah satu cerita bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa. Nilai saya tinggi sih, bukan pakai masuk-masuk aja gitu. Saya disuruh gitu. Nah, gitu juga ketika saya ada, kalau di S2 itu beasiswa saya full funded namanya. Family. Jadi suami saya dapat, anak saya dapat uang buku, saya sewa rumah. Waktu itu 1 bulan saya dapat 1.200 ringgit. 1.200 ringgit itu kalau di sekarang kan kalau dirupiahkan itu lumayan kan, hampir 7-8 juta gitu 1 bulan. Jadi saya dapat beasiswa rumah, beasiswa beli buku, sampai suami saya pun dapat, anak saya 2 orang dapat, abangnya Hanani itu. Nah, itu gimana maksud saya? Sebenarnya orang lain bisa, kita bisa gitu. Yang penting kita yakin. Nah, itu saja Bu Amira, bukan orang yang lain silakan, sama lebih baik ke Hananinya lah karena urusan kemahasiswa kan. Oke, terima kasih. Ayo silakan yang lain. Silakan, ada yang bertanya, mumpung Kak Hananinya lagi di sini nih, nanti bisa komunikasi juga ya. Nani bisa menerima chat atau kontak, nanti mana tahu adik-adiknya ada yang mau bertanya, langsung mungkin di sini. Iya, boleh. Itu aja, follow Instagramnya aja, nanti kita ada DM-an, oke? Ya. Silakan, ada yang bertanya. Iya, sebentar Bu Amira, ini tadi Hanani ada share link, teman-teman bisa lihat ada 3 link ya, Hanani kirim, ada 3 link Instagram. Di situ ada beasiswa dari Bank Mandiri lagi buka, teman-teman coba tuh daftar. Kemudian ada satu lagi beasiswa dari kayak organisasi gitu, nanti teman-teman bisa cek lagi, dicari tahu tuh di situ. Kemudian di atas ada kegiatan Girl Camp dari Plan Indonesia yang bekerja sama dengan Menteri Ibu Susi kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman bisa ikutin kegiatan-kegiatan itu. Kalau teman-teman lolos, pasti Ibu Amira, Ibu Sartina, Ibu Sari bangga sama teman-teman BKPI. Yang terpenting tuh dosen bangga itu udah ada hasilnya. Kalau teman-teman udah ada hasilnya, pasti dosen bangga pasti mengapresiasi. Dan aku yakin pasti ibu-ibu di sini mengapresiasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Kalau dari aku sedikit cerita di jurusanku, jadi ada grup angkatan itu ada dosennya juga. Jadi dosennya secara senang dan terbuka kalau misalnya teman-teman share kegiatan, jadi pasti dosennya juga mengapresiasi. Itu yang teman-teman lakukan, yang terpenting ada dulu yang dilakukan. Pasti dosen-dosen, Ibu Amira, Ibu Rusman, dan Ibu Lenanya pasti bangga sama teman-teman. Jadi dicoba ya kegiatan yang aku share, semoga teman-teman bisa lolos dan berhasil. Oke, ayo yang lain silakan. Udah capek mungkin mereka karena udah dari tadi udah belajar dari pagi kan. Dengan Iya, saya juga hari ini instrumen, Bu. Nah, tuh Bu Raja, Nani lupa tadi negur Bu Raja. Dia nyangka Bu Raja sama Bu Soher ya. Oh iya, maaf Bu Raja. Kelihatan. Oh iya. Oke. Iya, soalnya kalau dibuka videonya muncul kecil ini. Oke, maaf ya Ibu. Gak apa-apa. Bagaimana kalau Hanani yang nunjuk seseorang di antara adik-adik di sini untuk menyampaikan kesan terhadap kegiatan kita ini dengan materi Hanani? Boleh tunjuk aja siapa aja? Oh iya, boleh. Ditanya ya, apa yang udah didapat tadi ini? Oke. Oke. Ini yang nggak off cam ini
hadir di sini nggak ya? Karena katanya kalau misalnya kuliah online atau ikut Zoom, itu kalau mereka matiin kamera itu sama aja kayak titip absen, tapi orangnya nggak ada. Jadi kalau teman-teman besok kuliah online sama dosennya, hidupin kameranya. Jadi dosennya bisa lihat mahasiswanya. Karena seperti yang aku bilang tadi, komunikasi itu nggak hanya kita berbicara, tapi kita bisa melihat wajahnya, bisa berinteraksi. Nah, aku mau coba panggil Anissa Fadilah. Anissa Fadilah, aku fit nih ya videonya biar bisa. Malah ngomong seperti Anissa tuh. Anissa Fadilah, apa ya mau ditanya? Kira-kira Anissa Fadilah udah kepikiran nggak? Ntar kalau udah masuk kuliah, udah kepikiran nggak mau ikut organisasi apa atau kegiatan mahasiswa apa? Udah, Kak. Iya, mau organisasi apa di sananya? Organisasi pramuka sama drum band baru Kak kepikiran juga. Oh iya, bagus. Nah, teman-teman di UIN juga ada drum band ya kan, Bu? Kemarin baru itu bukanya kemarin. Jadi teman-teman bisa ikutin yang musik, kalau ada soal musik. Nah, situ bisa tuh. Ya, nanti kalau misalnya udah ikutan, semoga Anissa bisa menghasilkan karya ya dari sana. Bingung mau nanya apa lagi. Mungkin satu lagi nih Bu Amirah mau nyampein sama teman-teman nanti yang mau ikut organisasi BKPI. Boleh ya Bu? Oke, jadi teman-teman aku pernah baca postingan yang tadi ada aku share selebgram, bukan selebgram juga sih, bisa jadi panutan teman-teman. Jadi dia pernah bilang gini, organisasi mahasiswa itu bukan event organizer. Nah, kenapa seperti itu? Aku banyak melihat dari organisasi-organisasi yang ada di UIN, mungkin aku ambil contohnya di jurusanku ya. Nah, teman-teman itu punya banyak ide, punya banyak proker yang keren-keren, tapi kalau dilihat itu dampaknya hanya untuk orang luar saja. Tapi mereka lupa untuk meningkatkan kualitas dari internal organisasi itu sendiri, hima misalnya. Ada misalnya setiap ada momen gitu, hari Sumpah Pemuda, terus dibikinin lomba puisi untuk mahasiswa, suka segala macam. Ada lagi nanti momen peringatan apa dibikin kegiatannya itu seremonial namanya, itu hanya berbentuk seremonial, tapi himpunan mahasiswa itu sejatinya dan harapannya bisa benar-benar menghimpun mahasiswa yang ada di jurusannya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada organisasi, ada hima di BKPI, coba deh sesekali bikin kegiatan yang memang meningkatkan kemampuan dari mahasiswanya itu. Aku kasih contoh pelatihan membuat CV yang bagus. Aku baru tahu ternyata CV yang aku punya itu nggak bagus, dan kalau teman-teman daftar untuk beasiswa, daftar untuk kegiatan itu, kalau CV-nya itu masih dengan format yang berwarna-warna, yang daftar riwayat pendidikannya itu dimasukin dari SD sampai SMA dimasukin, itu langsung dibuang loh ternyata guys. Nah, coba tuh dibikin dari proker, dari himanya, tapi dibuat untuk ke internal si pengurus himanya ini, karena pengurus hima inilah yang bakal menginspirasi agar tingkatnya segala macam. Misalnya contoh buat pelatihan CV yang bagus. Nah, ternyata ada loh CV yang bagus yang benar itu seperti apa. Jadi itu jadi gambaran. Misalnya untuk internal pelatihan kepemimpinan, tapi dibuat yang pelatihan kepemimpinan yang benar-benar mengaplikasikannya. Jangan hanya ya udah pelatihan udah gitu aja. Ada tindak lanjutnya gitu, ada frameworknya gitu abis dari kegiatannya. Mungkin itu aja sih Bu Amira. Semoga nanti organisasi hima yang ada di KPI semakin bagus dan keren, menginspirasi jurusan-jurusan yang lain. Saya udah azan Bu. Oke. Aulia, silakan dilanjutkan. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, langsung saja. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak negara. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara,
kemaafan juga kami mohonkan. Saya Auliawati Hafizan sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riz, terima kasih Hanani. Sama-sama. Terima kasih Kita juga. foto bersama dulu ya. Ya, foto bersama dulu ya. Kita bersama dulu. Bu Raja hilang tuh. Bu Ferdina mana nih? Tak nampak-nampak nih. Nih, pas azan di sini nih. Ya, sama. Iya. Fitri bisa tolong Fit? Iya, Bu. Ya, Foto, Fit. Foto, Fit. bisa difoto Fit. Oke. 2, 3. Bentar. Ini baru halaman pertama. Tunggu, saya save dulu, Bu. Oke. Lanjut halaman kedua ya. Oke. Kameranya yang di halaman 2 banyak nggak aktif nih. Nggak apa-apa lah untuk foto dokumentasi. 1, 2. Zafran, 1, 2. Oke, udah. Oke. Kasih jempol Nah, semua tadi- dulu, kasih jempol semua dulu untuk difoto. Oh, jempol lagi ya. 1, 2. Oh, ini belum dikasih. Ya, 1. Yang ini sebelahnya halaman keduanya 1, jempolnya mana? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya Nani sekali lagi, Bu Riswani, Ibu Raja Rahima, Bu Suhertina, Sama-sama, Bu. Bu Fitri. Oke, anak-anak semua Oke, ya. nih. Boleh mengundurkan diri ya. Ya, kita tunggu ya yang mengikuti jejaknya Kak Hanani ya. Oh iya, iya, kita tunggu. Oke, Bu Bu Raja. Riswani jangan lupa kasih V sama Hanani ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam.